Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Dewi Eka Lestari dengan NIM 2311031387 dengan nomor absen 33 kelas B3 Denpasar. Di sini saya akan membuat video mengenai cara mengajar materi pengurangan dalam matematika SD menggunakan strategi problem solving Polya. Langsung saja ke videonya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Ya, Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, ada yang tahu apa materi yang kita akan pelajari hari ini? Ya, jadi kita akan lanjutkan untuk materi minggu lalu mengenai pengurangan. Nah, menggunakan strategi yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu, yaitu problem solving Polya. Jadi, karena Ibu rasa minggu lalu kalian sudah hampir memahaminya, di sini Ibu akan memberikan satu contoh soal dan nanti kita akan pahami bersama-sama. Terlebih dahulu ya. Langsung saja. Ibu memiliki soal. Dengarkan baik-baik ya. Soalnya, nenek pergi ke pasar di pagi hari. Nenek membawa uang sebesar 100.000 rupiah. Nah, sesampainya di pasar, nenek membeli daging ayam seharga 40.000 rupiah. Selanjutnya, setelah membeli daging ayam, nenek membeli sayuran seharga 25.000 rupiah. Nah, setelah membeli sayuran, nenek juga membeli bumbu dapur seharga 10.000 rupiah. Jadi, pertanyaannya, berapakah sisa uang nenek setelah berbelanja semua kebutuhan tersebut? Oke, sudah dipahami? Ya, jadi untuk menjawab soal tersebut, kita menggunakan strategi solving Polya, yaitu yang pertama kita harus lakukan yaitu memahami dulu permasalahan tersebut. Jadi, di sana kita dapat diketahui yaitu uang yang dibawa nenek adalah 100.000 rupiah. Nah, selanjutnya nenek membeli daging ayam seharga 40.000 rupiah. Selanjutnya juga nenek membeli sayuran seharga 25.000 rupiah. Dan barang yang dibeli nenek terakhir seharga 10.000 rupiah, yaitu bumbu dapur. Oke, pertanyaannya, sisa uang nenek setelah berbelanja semua kebutuhan tersebut. Nah, jika pertanyaan tersebut sudah kita pahami, kita bisa lanjutkan ke membuat rencana atau menyusun rencana untuk menjawab soal tersebut. Yang kita bisa lakukan, caranya adalah kita ketahui dulu awal uang nenek. Selanjutnya, kita kurangi dengan daging ayam yang dibeli nenek seharga 40.000. Setelah menemukan jawaban tersebut, kita bisa menguranginya lagi dengan sayuran yang dibeli nenek seharga 25.000. Dan yang terakhir, kita bisa menguranginya lagi ke bumbu dapur yang dibeli nenek seharga 10.000 rupiah. Hasil akhir tersebut itulah yang nantinya akan menjadi jawaban dari pertanyaan di atas. Nah, setelah kita membuat rencana untuk menjawab soal tersebut, kita bisa melaksanakan rencana tersebut. Jadi, kita bisa menggunakan penyusunan pengurangan.
yaitu 100.000 rupiah uang awal nenek kita bisa kurangi 40.000 rupiah. Jadi 100.000 dikurangi 40.000 sisa berapa? Baik, sisa 60.000. Oke. Di sini sisa 60.000 rupiah ya. Selanjutnya 60.000 rupiah tersebut kita kurangi lagi dengan barang sayuran yang dibeli nenek seharga 25.000. Jadi 60.000 dikurangi 25.000 masih sisa berapa? Masih sisa 35.000. Baik, jadi 35.000 tersebut kita masih kurangi lagi dengan harga bumbu dapur yang dibeli nenek seharga 10.000 rupiah. Jadi 35.000 tersebut kita kurangi lagi 10.000. Jadi berapa sisanya? 35.000 kita kurangi 10.000, jadi sisanya 25.000. Oke. Jadi itulah hasil dari pertanyaan yang sudah kita bahas tadi. Hasilnya 25.000. Tapi jika kalian masih belum yakin untuk jawabannya tersebut, kalian bisa mengecek kembali hasilnya. Apakah sudah benar? Hasil dari pertanyaan tersebut adalah 25.000. Kalian bisa menggunakan berbagai macam cara untuk menyelesaikan soal tersebut. Bisa dengan menggunakan hitung susun, bisa menggunakan dengan jika kalian sudah memahami tentang pengurangan, kalian juga langsung tinggal jawab dengan otak ya, dengan di pikiran, bisa juga dengan menggunakan tangan. Jadi dalam materi pengurangan ini, untuk soal tersebut kalian bisa menjawab dengan apa saja yang kalian ketahui. Nah, jadi karena jawabannya sudah mendapatkan hasil 25.000 setelah dicek kembali dan hasilnya tetap sama. Jadi sudah pasti jawabannya yaitu 25.000. Baik, sudah mengerti anak-anak? Ya, nanti pertanyaan kedua Ibu akan berikan juga. Nanti kalian bisa jawab ya menggunakan cara apapun yang kalian pahami dan kalian bisa lakukan. Nah, cara yang terakhir kita bisa melakukan pengecekan kembali. Apakah jawaban tersebut benar seharga 25.000 sisa uang nenek? Kita bisa mengecek kembali menggunakan penghitungan atau pengurangan susun. Kita bisa lihat dulu. Jadi 100.000 rupiah kita kurangi dari apa saja semua barang yang dibeli nenek. Sama menghitung kembali ini sama dengan melaksanakan rencana tersebut. Cuman bedanya kita hitung kembali dalam melaksanakan tersebut, kita hitung juga. Nah, di pengecekan kembali ini kita hitung lagi apakah sudah benar-benar harganya harga akhir sisa uang nenek berapa, apakah benar 25.000 sisa uang nenek. Jadi dalam pengecekan ini kita bisa mengetahui berulang kali apakah tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan dalam pengecekan suatu soal atau suatu materi. Jadi kita bisa mengetahuinya apakah sudah benar-benar segitu harga apakah benar-benar segitu uang akhir nenek, apakah 25.000 tersebut termasuk ke uang akhir nenek. Baik, apakah kalian sudah memahaminya? Ya,
Jadi begitulah caranya untuk menjawab soal supaya memang jawabannya benar-benar didapatkan dan tidak sembarangan mendapatkan jawaban tapi nantinya mungkin tidak sesuai dengan jawaban, apakah bisa saja salah atau bisa saja keliru angkanya. Jadi dengan cara strategi tersebut kita bisa mengetahui soalnya sampai tuntas dan pastinya jawabannya akan benar. Baik, sekian ya yang Ibu bisa sampaikan pada kalian. Sekian video dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pemaparan materi. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.